wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat ya sehat. Baik Bu Sunarti, sebelum kita melalui proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Bu Dwi Tanti. Namun sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Bu Sunarti juga harus tahu ya, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan adalah harapannya dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga tentunya Ibu sudah memiliki proses inti dari coaching yang meliputi persentase, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu Sunarti? Iya paham Bu. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya? Tentunya boleh. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi spesifiknya ada mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti kunci yang saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci agar bisa menggali seorang coach. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Ibu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Sunia. Sudah siap? Siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum Bu Dwi Tanti. Waalaikumsalam, Ibu Narti, apa kabarnya? Alhamdulillah, sudah lama tidak ngobrol ya Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ngomong-ngomong, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan ya. Iya Ibu, saya memang ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, tidak apa-apa, silahkan ungkapkan saja permasalahannya. Semoga saja saya dapat membantu. Oh
Memangnya Ibu ingin berdiskusi tentang apa? Sebelumnya terima kasih sekali Ibu. Saya ini sedang merasa buntu Bu. Saya selalu berusaha membuat siswa saya itu aktif, kreatif, tetapi walau sudah berusaha ternyata tetap saja itu belum membuahkan hasil Ibu. Oh, itu permasalahannya. Ini kan obrolan singkat. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini? Ya, saya berharap ya dalam obrolan kali ini itu ada solusi dari permasalahan ini. Karena saya merasa pembelajaran yang saya ajarkan terhadap murid-murid saya atau siswa-siswa saya itu belum berhasil itu. Kalau begitu, sekarang saya paham. Semoga saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu kecewa dengan murid. Ya, ini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, kesannya murid itu hanya diam, cuma memperhatikan saja. Jadi kesannya itu kurang aktif, kurang ceria, dan cenderung anak itu pasif. Saya berharap mereka itu bisa aktif, kreatif, dan mau menerima pembelajaran yang saya ajarkan itu dengan senang dan ceria. Kalau boleh tahu, pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan itu pembelajaran seperti apa? Ya, saya pernah melakukan pembelajaran dengan metode diskusi Ibu. Saya mengarahkan siswa untuk aktif dalam berdiskusi, sharing antar teman, kemudian ibaratnya itu saling mengisi, kemudian ide-ide itu selalu muncul pada anak didik saya. Jadi yang sudah saya terapkan itu adalah metode diskusi supaya mereka itu bisa bertanya jawab, kemudian menjawab ibaratnya pertanyaan yang diajukan sesama teman, dan akhirnya mereka itu bisa mempresentasikan di depan. Oke, menurut saya pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat bagus. Terus saat pembelajaran keadaan muridnya bagaimana? Ya, sudah dikatakan tadi seperti itu, keaktifan, kreativitasnya itu belum maksimal, belum sesuai yang saya harapkan itu. Kalau untuk pemahaman materinya bagaimana, Bu? Untuk pemahaman materi ya kurang aktif, karena pemahaman materi itu kan keterkaitan antara kita seorang pendidik dengan anak didik. Kan cuma kita sebagai pendidik yang aktif dan tidak ada respon dari anak didik, jadi ya mungkin belum sesuai dengan harapan yang saya harapkan Bu. Oh, kalau begitu harus melakukan perbaikan pada proses pembelajarannya, ya kan Bu? Iya, betul sekali Bu. Saya berniat seperti itu Ibu. Jadi dalam obrolan ini saya berharap memperoleh secercah solusi pencerahan dalam mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Iya, metode pembelajaran itu banyak sekali ya Bu. Iya. Kira-kira dalam memperbaiki pembelajaran Ibu akan melakukan perbaikan seperti apa? Iya. Ini Ibu, saya melakukan perbaikan, saya akan mengulangi materi tersebut dengan metode yang sama, tapi mungkin dengan menyempatkan speaking Bu dan permainan biar nantinya anak itu ibaratnya senang, ceria. Akhirnya nanti cenderungnya menjadi aktif dan kreatif. Wah, bagus itu Bu. Saya sependapat karena itu akan mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau bisa kita analisis dulu muridnya. Kan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Hasil analisis itu kita pisahkan murid yang memiliki kemampuan sama atau mirip dalam satu kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu kita beri konten yang berbeda pula, menyesuaikan dengan minat dan kemampuannya murid. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Itu saya merasa tertarik, itu berarti pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Betul. Kan kalau siswa SD itu lekat dengan permainan. Karena siswa SD itu masih pada umur yang senang bermain. Rencana Ibu dengan melakukan ice breaking dan permainan itu sudah sangat baik, tapi dengan memperhatikan kebutuhan murid.
dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu istilahnya akan semakin sempurna sepertinya. Oh iya itu, dan saya sangat setuju sekali apa yang telah diutarakan oleh Bu Narti. Kemudian sekarang saya sudah terbayang dalam pikiran saya, Bu, dalam benak saya pembelajaran metode apa yang nanti saya terapkan untuk perbaikan. Wah, Ibu sepertinya bahagia sekali kalau untuk membuat siswa kreatif itu banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, menciptakan situasi yang menantang, bisa dengan mengajukan pertanyaan yang mudah. Yang kedua, membuat tugas-tugas yang tidak terstruktur. Yang ketiga, sering memberi apresiasi. Oh iya, luar biasa Ibu, alhamdulillah. Semakin bagus saja masukannya. Pemikiran saya itu, ya saya semakin terbuka Ibu di sini dan tidak buntu lagi. Ada pencerahan dalam nantinya saya dalam pembelajaran di kelas terhadap murid-murid saya. Alhamdulillah, Ibu bisa melakukan hal-hal itu. Tinggal Ibu menyesuaikan dengan kemampuan Ibu saja. Segala sesuatu perubahan itu tidak dimulai dari hal yang sulit, tapi kita mulai dari hal sederhana saja, tapi memberikan makna yang baik. Ya Ibu, terima kasih. Berarti dalam melakukan perbaikan pembelajaran saya itu mungkin itu bisa dengan melakukan metode permainan ya Bu. Kemudian ice breaking biar anak nggak jenuh, menganalisis kebutuhan siswa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menciptakan situasi yang menantang. Jadi nantinya murid itu terbuka, oh aku harus bisa dengan mengajukan pertanyaan yang mudah tentunya, yang nantinya itu bisa menginspirasi anak untuk mencurahkan ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah terdahulu. Kemudian membuat tugas-tugas yang tidak berstruktur yang sudah dikatakan oleh Bu Narti tadi. Kemudian juga sering memberikan apresiasi. Lah ini apresiasi terhadap murid yang membuat murid itu merasa senang ya Bu. Betul. Ya betul sekali, tapi kan tidak harus dilakukan secara bersama-sama. Ibu bisa memilih mana yang akan didahulukan. Kira-kira dari rencana-rencana tersebut, mana yang akan Ibu dahulukan? Ibu, saya mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi. Saya akan melakukan analisis kebutuhan siswa terlebih dahulu, karena sebelum itu kan kita membuat pemetaan kebutuhan siswa, di mana itu kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kemudian dengan hasil itu saya akan menerapkan konten yang berbeda untuk siswa. Setelah saya berhasil menerapkan metode ini, saya akan mencoba metode diskusi kembali. Karena dengan hal seperti itu, pemetaan, kemudian sudah berhasil menerapkan metode tersebut. Jadi nanti metode diskusi saya ulang kembali biar menjadi inovasi. Luar biasa sekali, saya salut sama Ibu dengan semangatnya yang pantang menyerah. Ya, terima kasih Bu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak selalu kita terapkan pada setiap pembelajaran ya Bu. Ya. Walau hanya satu kali Ibu terapkan, mungkin Ibu bisa mengetahui, oh murid ini seperti ini, yang itu seperti itu. Kalau murid sudah mulai aktif dalam metode permainan, sepertinya kalau Ibu mencoba dengan metode diskusi, rasanya akan berhasil. Mereka sudah termotivasi keaktifan dan kreativitasnya. Walau masih kurang maksimal, tapi hasilnya akan lebih baik dari metode diskusi sebelumnya. Iya Ibu, memang itu yang saya harapkan. Saya juga akan lebih menjalin keakraban dengan murid, biar nantinya itu murid tidak lagi merasa kaku atau takut dengan guru. Jadi ibaratnya ide dari murid itu ada, karena hilang rasa takut menjadi rasa yang ceria dan semangat. Ya, itu sangat bermanfaat bagi murid. Nanti kalau murid ditanya melakukan presentasi hasil kerja kelompok, sudah tidak malu-malu lagi, akan tumbuh keberaniannya dengan sendirinya. Iya, itu Bu. Dan terima kasih sekali hari ini atas pencerahan dari Bu Narti. Mudah-mudahan memang hasilnya cerah.
Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Setelah sekian menit kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Banyak sekali Bu, saya sekarang sudah mengetahui bagaimana menumbuhkan kreativitas pada diri murid dalam pembelajaran, terutama pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Tadi itu pertama kita membuat pernyataan sesuai dengan kebutuhan murid, apa yang dibutuhkan. Itu saya sangat tertantang sekali dan ingin segera melakukannya Ibu. Hebat, hebat sekali. Terima kasih Ibu. Saya doakan semoga Ibu sukses melakukannya. Kalau masih menemukan kendala, saya selalu bersedia ngobrol lagi, mencari solusi yang lebih baik lagi. Sukses selalu ya Ya, Bu. terima kasih Bu Narti atas pencerahan kalian. Baik Ibu Sunarti, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Sunarti dengan coaching terkait proses coachingnya. Ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu? Untuk proses coachingnya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga sudah memberikan kompetensi inti. Dan yang terpenting, Ibu tadi sudah menerapkan percakapan alur tirta. Alhamdulillah, secara umum Ibu sudah menerapkan proses coaching dengan sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana tadi kunci ada sedikit unek-unek gitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya yaitu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain agar semakin tajam. Ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya, dan saya berharap proses ini bisa untuk bekal Ibu, supaya nanti ke depannya ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya nanti. Iya, terima kasih Bu Sunia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi